Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersama-sama datang kepadanya, kita merendahkan diri, kita berdoa. Tuhan, saat ini tibalah bagi kami untuk mendengarkan suara-Mu. Kami semua rindu untuk itu ya Tuhan. Di tengah perjalanan hidup kami yang penuh dengan kancah dan perjuangan, penuh tantangan, rintangan, penuh dengan godaan. Kemana lagi ya Tuhan kami harus datang? Hanya kepadamu kami datang Tuhan. Hanya kepadamu kami berharap ya Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami. Bimbinglah kami ya Tuhan. Tunjukkan Tuhan apa yang harus kami lakukan. Sehingga Engkau boleh berkenan, bersuka melihat kami. Itu kerinduan kami ya Tuhan. Untuk itu mohon Tuhan, Engkau sendiri membimbing kami. Baik hamba-Mu yang akan memberitakan firman, ataupun setiap kami yang mendengarkannya. Di dalam kasih karunia-Mu Tuhan, kami berharap, berteduh, dan kami percaya Engkau akan memberkatinya. Inilah doa permohonan kami. Di dalam Kristus Yesus, Juru Selamat kami yang hidup itu, kami sudah berdoa. Amin. Bacaan pertama dari kitab 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 8 hingga ayat 16. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Elia. Pergilah sekarang ke Sarfat di wilayah Sidon dan tinggallah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda di sana untuk memberi engkau makan. Lalu berangkatlah ia ke Sarfat. Sesampainya ia di pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Ambillah bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum." Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, "Ambillah juga bagiku sepotong roti." Sahut perempuan itu, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti sedikit pun padaku, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, lalu aku akan pulang untuk mengolahnya bagiku dan anakku. Kami akan memakannya, lalu kami mati." Tetapi kata Elia kepadanya, "Jangan takut, pulanglah, lakukanlah seperti yang kau katakan. Hanya saja, buatlah lebih dulu bagiku sepotong roti bundar kecil dari tepung itu dan bawalah kepadaku. Sebab begini firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi." Perempuan itu pun pergi dan melakukan seperti yang dikatakan Elia. Perempuan itu dan seisi rumahnya serta Elia mendapat makan hari demi hari. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang. Seperti firman Tuhan yang disampaikannya dengan perantaraan Elia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Puji Tuhan, haleluya. Puji Dia wahai jiwaku.
memberikan makanan pada mereka yang lapar. Dia bebaskan yang terkurung, yang buta Ia celikakan, yang tertunduk ditegakkan, yang benar dikasihinya. Tuhan setia menjaga hidup orang-orang asing, anak yatim dan janda ditegakkannya kembali. Namun jalan orang fasik tak akan diberkatinya. Jalan-jalan orang fasik pastikan dibengkokkannya. Bacaan kedua dari surat Ibrani pasal 9 ayat 24 sampai ayat 28. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia, yang hanya merupakan gambaran dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam surga sendiri untuk menghadap hadirat Allah demi kita. Ia bukan masuk untuk mempersembahkan dirinya sendiri berulang-ulang, sebagaimana imam besar setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri. Sebab jika demikian, ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Namun, sekarang ia hanya satu kali saja telah menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa dengan kurban dirinya. Sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja dipersembahkan untuk menanggung dosa bagi banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya untuk kedua kalinya, bukan untuk menanggung dosa, tetapi untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus pasal yang ke-12 ayat 38 sampai dengan 44. Markus pasal 12 ayat 38 sampai dengan 44. Dalam pengajarannya, Yesus berkata, "Hati-hatilah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan memakai jubah panjang dan suka diberi hormat di pasar, yang suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan di tempat terhormat dalam perjamuan, yang menelan rumah janda-janda dan mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Mereka akan menerima hukuman yang lebih berat." Ayat 41. Pada suatu kali Yesus duduk
menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memasukkan jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 uang tembaga, yaitu uang receh terkecil. Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya semua yang dimilikinya, yaitu seluruh nafkahnya." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, dimanapun kita saat ini berada dan mengikuti ibadah saat ini. Salam sejahtera bagi kita semua, Shalom. Jemaat Tuhan, hasrat yang tersembunyi. Kita mengenali hasrat yang tersembunyi. Nah, ada sebuah wisdom dari timur yang mengatakan demikian. Tahu orang, tahu muka, tapi tidak tahu hati. Ya, jadi tahu orangnya, lalu kemudian lebih kenal lagi mukanya, tapi nggak tahu hatinya. Nah, tentu saudara sekalian, tadi masalah tahu-tahu itu bukan lagi ngomongin masalah makanan ya, tahu ya. Ada tahu bak, tahu mun, tahu isi, tahu sapo, bukan. Ya. Tapi saudara sekalian, kita sedang bicara tentang sulit sekali sebetulnya untuk mengenal yang sesungguhnya. Ya. Apalagi di dalam dunia yang semakin canggih, pandai berias dan flexing ini. Ya. Entah sudah berapa banyak orang terkejut dan menjadi syok, kena mentalnya. Kenapa? Ketika mereka datang bertemu dengan orang yang berjumpa atau berkenalan di online, cantik, ganteng, ya muncul di medsosnya. Alangkah terkejutnya dan syoknya, bahkan kecewa ketika sosok yang asli itu, yang tidak flexing itu, beda sekali dengan kenyataannya. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus, kekagetan melihat sosok orang dan muka asli yang berbeda. Belum lagi kenal isi hati, sifatnya, hasratnya. Wah, tentu akan lebih terkejut lagi, ya. Lebih syok lagi, bahkan bisa kecewa dan trauma. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, keterkejutan, kekecewaan ini, semacam ini akan terus berlanjut, beragam sekali dalam kehidupan saudara dan saya. Nah, hal ini juga yang sebetulnya terjadi pada kehidupan satu rombongan yang disebut ahli Taurat. Ya. Nah, pada masa Kristus hidup pada saat itu di dunia. Sampai-sampai Tuhan Yesus mengatakan, hati-hati terhadap ahli-ahli Taurat. Hati-hati. Betapa banyaknya umat Allah, masyarakat pada saat itu yang terkejut, kecewa, tersandung oleh kaum sofer ini atau ahli-ahli Taurat ini.
Tampilannya rohani, kostum, casingnya agamawi. Mereka sungguh memikat, ya. Perkataan ajarannya juga dahsyat, ya, mengikat bahkan. Namun hati hasratnya tersembunyi di dalam sana, dan ketika itu terungkap di dalam kehidupan sehari-hari, astaga, bedanya langit dan bumi. Sangat mengecewakan. Nah, itulah yang membuat Tuhan Yesus di dalam bait Allah ketika saat itu sedang mengajar, mau tidak mau harus menyinggung rombongan sofer ini. Tentu kita tahu bahwa pengajaran bukan untuk ngomongin orang, pengajaran bukan untuk nyindir orang, pengajaran juga bukan untuk membela diri dan keuntungan sendiri. Ya, tapi pengajaran itu ketika kebenaran dinyatakan, maka akan menerangi dengan jelas, bahkan mengungkap hasrat yang tersembunyi di balik jubah rohani siapapun juga. Tuhan Yesus kita itu menunjuk flexing rohani yang mereka miliki. Ada beberapa hal. Kalau kita melihat ayat-ayat tadi, pertama, suka berjalan-jalan, suka memakai jubah panjang, suka menerima penghormatan di pasar, suka duduk di tempat-tempat terbaik, terjemahan lama mengatakan terdepan, dan di tempat terhormat dalam perjamuan. Bukan hanya di ibadat, tetapi perjamuan. Suka mengucapkan doa yang panjang-panjang. Jemaat Tuhan, tentu kita apresiasi terlebih dahulu ya kepada mereka. Mereka yang belajar dengan tekun dan bayar harga untuk mendapat ilmu, skill, kesalehan, sampai level memakai jubah panjang. Kan semua orang bisa pakai jubah panjang. Kita juga apresiasi tidak semua orang mau ke sana dan memberi diri sebagai sofer atau ahli Taurat. Kita mesti apresiasi karena mereka ini mau jalan-jalan loh. Mereka turun lapangan, mereka mau belusukan. Daripada berdiam diri di tempat yang tinggi, tidak tersentuh. Kita juga apresiasi kepada mereka yang bersedia duduk di paling depan, ya, di tempat ibadah. Jemaat Tuhan, betapa sulitnya kita di gereja-gereja ibadah-ibadah melihat tempat depan itu penuh. Saya tidak tahu di jemaat Bapak Ibu Saudara sekalian. Namun kecenderungan depan penuh itu sedikit sekali. Biasanya yang banyak belakang. Dan dihimbau bagaimanapun juga agak sulit depan duduk penuh. Ya, kita juga harus apresiasi karena mereka harus duduk berhadapan dengan jemaat. Itu tradisi yang sempat diulik. Ya, mereka duduk di dekat peti kitab-kitab yang ada di dalam bait suci itu dan mereka menghadap ke jemaat. Ya, saudara sekalian, kita apresiasi dengan pencapaian dan apapun yang mereka lakukan itu, ya. Kita juga kagum dengan mereka karena doanya panjang. Sedangkan sebagian orang mungkin enggan dan malas berdoa. Nah, sekarang masalahnya di mana saudara sekalian? Masalahnya adalah jubah yang mereka bikin itu lebih panjang jumlahnya daripada jubah pada umumnya. Ya. Mau tunjukkan lebih rohani. Jalannya itu mondar-mandir kayak setrika, bolak-balik, pamer, cari kesempatan. Ya. Duduknya itu untuk menunjukkan kalau saya tidak duduk di sana, di bawah. Saya spesial VIP. Doanya itu menunjukkan betapa mereka intim dengan Tuhan. Sampai begitu layaknya ngomong apapun dan bisa menghakimi orang. Nah saudara, masalahnya bahkan ini Kristus tadi tegur di dalam catatan Markus adalah itu semua dipakai untuk menutupi sisi gelap mereka yang mencari untung pribadi, nama dan materi. Salah satunya menelan aset para janda. Ayat 40, yang menelan rumah janda-janda dan mengelabuinya dengan ucapkan doa yang panjang-panjang.
Janda-janda itu mungkin tidak berpikir panjang, tapi rombongan Sofer ini doanya memang panjang, Bapak Ibu. Panjang sekali pikirannya, panjang sekali bagaimana untuk mendapatkan untung. Dan ini membuat syok yang panjang di tengah umat. Teganya membuat kecewa dan banyak orang tersandung. Saudara, itulah hasrat mereka. Hasrat mereka, motivasi mereka. Yang semua itu adalah fokus pada diri dan sama sekali tidak fokus kepada Allah. Sama sekali untuk kepentingan diri, kemuliaan diri, bukan untuk kemuliaan Allah. Sama sekali bukan untuk jadi berkat, tapi dirinya selalu yang mendapat berkat. Nah, hari ini saudara sekalian, Kristus mengatakan rombongan ini adalah mereka pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Kristus bukan mengutuki, tetapi Kristus peduli dan ingin siapapun juga untuk berbalik, tidak seperti itu. Penginjil Markus jelas sekali niatnya Tuhan Yesus. Dia di dalam pimpinan Roh Kudus, Markus menulis bagian berikutnya, langsung menyambung dengan seorang janda yang memberi persembahan. Tadi orang-orang Sofer ini, para ahli Taurat, mereka bahkan menelan janda-janda punya properti atau aset. Berikutnya Markus menyambungkan bahwa ada janda, di mana mereka ini rombongan yang tertindas, mereka yang terabaikan, bahkan dimanipulasi. Justru mereka melakukan sesuatu yang berbeda. Di hadapan Kristus memberikan persembahan. Saudara sekalian, Yesus mengamati ketika janda ini memasukkan uangnya dalam kotak persembahan. Kotak persembahan masa itu, saudara sekalian, menarik sekali menurut penafsir yang mengungkapkan ada banyak kotak sebetulnya di sana. Salah satu kotaknya, kalau nggak salah itu kotak nomor 13 katanya, adalah untuk persembahan orang susah, persembahan diakonia, persembahan membantu peduli kepada janda-janda miskin, anak-anak terlantar yang kena bencana. Dan janda miskin itu menuju ke kotak nomor 13 itu dan menyemplungkan 2 peser uang. Saudara, Tuhan Yesus melihat hasrat yang tersembunyi di dalam janda itu. 2 peser uang tidak seperti milik orang kaya yang ketika dituangkan ke dalam kotak bunyinya gemerincing dan menghibur pengurus bait suci tentunya. Wow, banyak persembahan. Tapi 2 peser uang itu, saudara sekalian, diabaikan. Namun 2 peser uang itu mengusung hasrat yang luar biasa. Rombongan janda-janda ini perlu diperhatikan. Mereka merasa cocok kalau orang perhatikan dan menolong saya. Tapi justru janda ini memberikan pertolongan kepada mereka yang susah. Mereka yang terabaikan dengan kasih yang begitu kuat. Dan membawa seluruh nafkahnya hari itu 2 peser dimasukkan ke dalam kotak. Artinya itulah kehidupan dia hari itu, diberikan semua. Saya tidak tahu apakah janda ini punya tabungan, saya tidak tahu. Tapi saudara sekalian, Yesus memuji dia. Orang ini memberikan yang terbaik lebih daripada orang-orang kaya yang lain. Karena apa? Hasratnya itu, saudara. Luar biasa. Saudara, janda ini tahu sekali bahwa hidupnya sampai detik itu dipelihara Allah. Sehingga dia mengaminkan apa yang terkatakan di dalam Mazmur 146 tadi ayat 9. Tuhan menjaga orang-orang asing dan anak yatim, janda ditegakkan kembali mereka. Diaminkan itu. Maka dia punya hasrat untuk mengasihi, menghormati, memberi yang terbaik untuk Tuhannya. Karena dia sudah diberi yang terbaik. Janda ini juga belajar tentunya. Dari kisah-kisah, mungkin dari orang tuanya, dari berikutnya orang tuanya, dari berikutnya lagi. Bahwa ada janda lain di dunia ini.
Dalam masa perjanjian lama, bahkan janda itu bukan orang Yahudi, bukan umat Allah. Janda itu tidak tinggal di Yerusalem dan tidak pernah ketemu bait suci. Janda itu orang kafir, dia ada di Sidon, di Sarfat. Namun janda itu bisa mempunyai hati yang penuh cinta, kasih kepada Nabi Abdi Allah, Elia. Dengan memberikan bekal terakhir, makanan terakhir untuk dia dan anaknya. Di tengah kemarau yang panjang dan ganas itu. Setelah itu semua diberikan, maka besok tidak tahu mau makan apa dan mereka menunggu mati saja. Janda itu bersedia memberi. Saudara, hasrat apa yang ada di dalam janda itu sebetulnya? Janda itu punya kepedulian, punya kasih. Janda itu percaya dan belajar beriman dari perkataan sang nabi. Buatkan makanan untuk aku, maka tidak akan habis tepung dan minyakmu. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi di sini jelas sekali peristiwa ini tidak ada urusan untuk pamer diri. Tidak ada urusan untuk flexing sama sekali. Aku lakukan ini supaya dapat berkat. Oh tidak. Aku lakukan ini supaya keren di akhir hidup saya. Oh tidak. Saya lakukan ini planning agar viral dan demi follower yang banyak. Bukan, saudara. Yang mereka lakukan janda itu. Bahkan yang janda di dalam bait suci itu pun dengan hasrat untuk melayani Tuhan. Memberi yang terbaik untuk Tuhan. Peduli kepada sesama yang membutuhkan. Bapak Ibu dikasihi Tuhan Yesus. Hari ini bagaimana dengan saudara dan saya? Apakah kita mempunyai hasrat yang jelas seperti itu? Sudahkah kita lihat kembali? Ya, kesulitan-kesulitan, tantangan, pergumulan kadang sangat menguji. Apakah hasrat itu adalah hasrat yang Tuhan berkenan? Ataukah hasrat yang palsu, yang hanya flexing saja? Saudara tidak mudah memiliki hasrat seperti itu, yang asli itu. Perlu pertobatan yang tuntas. Bahkan Martin Luther pun sempat menyinggung tentang pertobatan itu. Harus tobat hatinya, tobat pikirannya, lalu tobat dompetnya, Bapak Ibu. Nah yang paling sulit kata Martin Luther itu tobat dompetnya. Namun dompet itu bisa bertobat ketika hati itu sudah beres. Ketika hasrat di dalam hati itu sudah dikuduskan dan diubahkan Tuhan. Dan itu tidak bisa dengan cara lain. Tidak bisa dengan teknik-teknik dan inspirasi-inspirasi dunia ini, nggak bisa. Itu bisa dilakukan ketika Kristus hadir di dalam hidup kita. Ketika Yesus Kristus menebus kita. Ketika kita diselamatkan di dalam Kristus. Dan Kristus menginspirasi seluruh perkiraan kita, hati kita, perbuatan kita. Seperti yang penulis Ibrani katakan. Pasal 9 tadi ayat 27-28. Hidup ini cuma satu kali loh. Hidup yang satu kali ini sesudah itu dihakimi. Kristus melakukannya dengan cara mengorbankan diri. Memberikan yang terbaik untuk menebus banyak orang berdosa. Dan sudah itu Kristus akan dimuliakan. Ya, Bapak Ibu jelas sekali di dalam Ibrani itu. Mari saudara sekalian kita berbenah hati. Biarlah hasrat-hasrat di dalam itu dibersihkan oleh Kristus. Meneladani Kristus yang memberikan dirinya. Bahkan untuk menjadi ganti tebusan bagi orang lain mendapat keselamatan diberkati Tuhan. Saudara, bagaimana dengan kita sekali lagi? Mari kita bercermin dan kita benahi dengan serius. Kita selalu berias diri dan kita pandai untuk itu. Kita selalu berdandan diri dan kita luar biasa untuk itu. Kita selalu merasa diri kita harus tampil prima.
Tapi saudara, sudahkah kita bercermin hidup rohani kita? Berbenah hati kita. Hasrat-hasrat yang muncul itu adalah hasrat yang menyenangkan Allah dan menjadi berkat bagi sesama kita. Saudara, mari kita berbenah. Kita menjadi pribadi-pribadi yang tidak seperti rombongan itu, yang hanya flexing rohani dan penuh dalam kemunafikan. Kita ingin menjadi pribadi yang otentik, punya hasrat seperti Kristus, dan memuliakan Allah menjadi berkat. Jangan pernah menyerah saudara. Mungkin kita pernah gagal untuk itu, bangkit lagi. Terus maju untuk memuliakan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita semua, Bapak Ibu. Mari kita masuk di dalam saat hening.